Adam, Adam, di manakah engkau? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. Nah, selamat pagi adik-adik. Nah, video yang barusan kita lihat menggambarkan bagaimana Tuhan Allah mencari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Oke, adik-adik yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar bersama-sama. Meskipun lewat online, kita akan belajar bersama-sama tentang dosa dan pertobatan. Dosa dan pertobatan. Adik-adik yang saya kasihi, sebelum kita akan memulai pelajaran kita akan memuji Tuhan dan kita akan membuka di dalam doa. Abang akan memimpin kita untuk memimpin pujian dan membuka di dalam doa. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan pujian Hanya Oleh Darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi ya. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji, syukur, dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami akan belajar bersama-sama tentang dosa dan pertobatan. Kiranya Tuhan yang memimpin belajar mengajar kami, Tuhan yang menolong adik-adik yang mengikuti lewat online, dan saya yang akan membimbing, yang akan mengajar mereka pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Oke. Adik-adik, kita akan belajar tentang dosa dan pertobatan. Namun sebelumnya, Abang mau memberikan satu pertanyaan. Mengapa ya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa Tuhan Yesus mati di kayu salib ya? Ya jawabannya pasti untuk menebus dosa saya. Yaps, untuk menebus dosa kita. Namun kenapa harus mati? Kan dia Tuhan. Kenapa sebagai Tuhan bisa aja kan menciptakan manusia baru lagi dan mengusir manusia yang lama tadi, menghukumnya ya dibinasakan, bisa aja kan? Kan Tuhan. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan? Kan tidak ada. Ayo adik-adik menjawab pertanyaan ini bagaimana? Check it out. Jawabannya adalah, kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib?
Karena manusia tidak dapat menyelesaikan masalah dosa. Manusia biasa tidak dapat menyelesaikan masalah dosa. Jadi, yang dapat menyelesaikannya hanya Tuhan Yesus. Yaitu inisiatif Tuhan Allah mengorbankan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang sudah mengalami kerusakan total. Nah, seperti materi kita saat ini adalah tentang dosa dan pertobatan. Adik-adik, kakak ingin bertanya, apa itu dosa? Nah, apa itu dosa? Berbohong, dosa. Mencuri, dosa. Membuli, dosa. Tidak menghormati orang tua, ya dosa. Membunuh, apalagi membunuh, dosa. Egois itu memikirkan diri sendiri, itu juga dosa. Sombong, itu juga dosa. Bunuh diri, itu juga dosa. Nah, semuanya itu adalah berbagai hal tindakan dosa. Dapat disimpulkan dosa itu adalah melakukan hal yang tidak baik atau melawan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita melakukan hal yang tidak baik, yang artinya kita sedang dikuasai dosa. Apakah selamanya kita akan melakukan dosa? Kembali ke diri kita sendiri, adik-adik. Apakah kita akan melakukan dosa itu terus-menerus? Yang artinya kita akan mengecewakan Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban di kayu salib. Nah, masalah dosa. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengalaman adik-adik ketika tidak taat kepada orang tua? Apa tanggapan orang tua? Dan bagaimana orang tua menanggapi tindakan kita? Pasti marah, pasti kecewa. Nah, itu yang namanya sanksi, adanya ganjaran, adanya akibat. Pertanyaan yang sama, bagaimana pengalaman adik-adik ketika tidak taat di sekolah kepada guru? Nah, kedua gambaran pengalaman di atas sama-sama mendatangkan sanksi. Ada sanksi yang harus kita terima. Karena setiap pelanggaran itu pasti ada hukumannya, ada sanksinya. Nah, begitu juga adik-adik dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah sangat kecewa ketika Adam dan Hawa lebih percaya kepada ular daripada kepada Allah. Tadi video yang abang gambarkan di awal pembelajaran ini tentang bagaimana Tuhan Allah mencari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan manusia itu berdosa dan mereka takut kepada Allah dan mereka bersembunyi. Nah, namun adik-adik, di dalam kekecewaan Tuhan Allah tidak langsung membunuh manusia, tidak langsung membinasakan manusia, tetapi Allah malah mencari manusia. Tadi di video pertama Tuhan Allah mencari, padahal Tuhan Allah kan maha kuasa. Tanpa dia cari pasti Tuhan Allah tahu di mana Adam berada, di mana kita berada, karena bagi Tuhan Allah tidak ada yang tersembunyi kan. Nah, bagaimana mungkin manusia dapat bersembunyi dari hadapan Allah? Padahal Tuhan Allah maha kuasa, maha melihat, maha segalanya. Nah, inisiatif Tuhan Allah dalam mencari manusia, itu yang dinamakan dengan anugerah. Padahal, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah sebuah pemberontakan yang sangat melawan perintah Allah, bukan? Mereka sudah diberikan kebebasan, mereka sudah bebas mau makan apa, mau melakukan apa saja, di sana sudah tersedia di Taman Eden. Namun manusia malah percaya dengan rayuan bujukan si iblis. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah sesuai apa yang dikatakan oleh si ular. Katanya
si ular kepada mereka, ketika kamu makan buah itu, kamu akan sama seperti Allah. Nah, jika mereka makan buah dari pohon kehidupan, mereka akan menjadi sama seperti Allah. Ternyata adik-adik, apa yang dikatakan oleh ular itu salah loh adik-adik. Adam dan Hawa malah akhirnya menyesal. Namun sudah terlambat. Apa yang disesali lagi? Begitulah manusia adik-adik. Begitulah manusia. Pasti akan mengalami penyesalan ketika sudah melakukan kesalahan. Nah, seperti topik kita pada pagi ini, pada hari ini adalah dosa dan pertobatan. Nah, berarti dosa itu apa adik-adik? Tadi kita sudah banyak membahas tentang dosa. Dosa itu adalah tadi pemberontakan manusia melawan Allah. That's right. Nah, manusia ingin menjadi seperti Allah. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Dan ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami sesuatu yang dahsyat. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah kecewa dan mengusir manusia. Apa tindakan atau apa akibat dari dosa? Kita akan melihat akibat dari dosa itu dalam 4 poin yang akan abang sampaikan. Kan tadi hubungan Tuhan Allah dengan manusia menjadi rusak total, sehingga manusia tidak layak lagi berhubungan langsung dengan Tuhan Allah. Padahal sebelumnya pada mulanya hubungan itu sangat baik. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan itu menjadi rusak. Poin pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Hubungan Allah yang dulunya baik-baik saja, yang dulunya sangat dekat, ketika mereka mendengar suara Tuhan yang berjalan di Taman Eden, mereka bersembunyi. Mereka tidak bisa lagi melihat Allah, mereka ketakutan. Dan mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Yang artinya hubungan Tuhan Allah dengan manusia menjadi rusak. Oke, adik-adik, poin kedua adalah dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Yang pertama tadi, dosa mengakibatkan hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak. Yang kedua adalah dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Adanya konflik dalam diri seseorang. Jadi tidak hanya ada hubungan dengan Allah, dalam diri sendiri ada konflik. Karena apa? Karena hati sudah ternodai oleh dosa, menjadi sifat alaminya menjadi rusak. Jadi sifat natural manusia adalah berdosa. Kita tidak dapat lagi melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, itu hal yang baik, karena dosa yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga itu, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Coba lihat adik-adik saat ini. Banyak terjadi berita tentang apa? Yang terjadi yang sering di berita, apa yang kita dengar yaitu ada perang suku, ada perang karena agama, perang karena perbedaan budaya, bahkan perbedaan pendapat menjadi timbulnya masalah. Kalau dengan manusia, kalau dengan alam bagaimana? Manusia banyak yang merusak alam. Mereka mengeksploitasi alam dan merusak alam. Dan hidup manusia menjadi terancam karena apa? Karena alam sudah rusak, dirusak oleh manusia. Kerusakan pertama yang dijadikan atau yang dilakukan oleh manusia apa? Dalam Alkitab, yaitu saat kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan Hawa melakukan kerusakan pertama ketika sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka bersembunyi, mereka mengambil dedaunan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Kerusakan yang pertama yang terjadi di bumi itu adik-adik, yaitu mereka merusak alam. Mereka mengambil daun-daun untuk menutupi ketelanjangan mereka. Itu adalah kerusakan pertama kali yang terjadi di bumi setelah manusia jatuh ke dalam dosa.
Misalnya sekarang ada penggundulan hutan. Nah, akibatnya apa? Terjadi banjir, merugikan manusia. Jika terjadi dalam skala besar, bagaimana? Pasti dapat merenggut jiwa manusia. Nah, alam yang sudah dirusak manusia menjadi hal yang mengancam ketenangan manusia. Berarti sumbernya awalnya adalah dari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sangat besar, masalah besar ya. Tadi pertama rusak hubungan Allah dengan manusia, yang kedua dengan diri sendiri, yang ketiga dengan sesama manusia dengan alam, dan yang keempat dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Kematian secara rohani. Banyak orang berpikiran kalau mereka sudah meninggal, ya udah mengakhiri segala sesuatunya. Oh tidak, tidak semudah itu. Karena faktanya tidaklah demikian adik-adik. Karena ketika manusia sudah mati, Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang sudah menyediakan tempat bagi kita sebelum masuk ke dalam surga, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita di bumi. Apa yang kita perbuat akan tergambarkan di surga nanti. Sehingga dengan perbuatan kita, apakah sudah dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya sehingga kita layak di surga? Karena hukuman dosa itu adalah maut. Di Roma 6 ayat 23 itu, sebab upah dosa ialah maut. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa adik-adik, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana beberapa hal tentang akibat dosa. Ada 4 poin tadi. Nah, dari 4 poin itu, berbagai tindakan akan kita lihat oleh akibat dosa. Pertama, menyebabkan kerusakan moral. Yang kedua, menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri. Yang ketiga itu adik-adik, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah. Dosa adalah perseteruan dengan Allah, dan dosa adalah ketidaktaatan kepada Allah. Yang berikutnya, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Berikutnya, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Nah, dosa juga memasuki umat manusia melalui Adam dan mempengaruhi semua orang sampai saat ini. Dan hanya dapat dikalahkan sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusan. Nah, manusia sudah berdosa. Bagaimana hubungan Allah dengan manusia dapat dipulihkan kembali? Yaitu dengan hanya satu cara manusia dapat dipulihkan kembali, yaitu seseorang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Bagaimana kita mengatakan kita percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus kalau kita tidak mengalami yang namanya poin kedua materi kita, yaitu pertobatan. Nah, pertobatan tadi adalah dosa. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan mengalami kerusakan total. Karena manusia sudah mengalami kerusakan total, manusia tidak bisa lagi berhubungan baik dengan Tuhan Allah. Dan harus ada yang menjadi perantara hubungan Allah dengan manusia dipulihkan, yaitu inisiatif Tuhan Allah tadi dengan mengorbankan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan supaya kita memperoleh keselamatan itu, satu hal yang manusia harus lakukan, yaitu pertobatan, mengalami pertobatan. Menurut Alkitab, pertobatan itu berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah menjadi hidup baru menurut kehendak Allah.
Pertobatan itu seperti ini, kayak abang yang berdiri saat ini kan. Abang berdiri. Pertobatan ini itu bukan hanya kayak gini. Bukan. Tapi pertobatan ini seperti ini. Pertobatan itu langsung berbalik secara total menjadi kepada Allah yang dulunya mungkin dosa, sekarang ke depan kepada Allah. Fokusnya mengikuti kehendak Allah. Nah, itu adik-adik. Ibaratnya pertobatan itu berbalik secara total. Tidak seperempat, tidak setengah, dan secara total. Dalam firman Tuhan sering ditekankan tentang pertobatan, adik-adik. Materi kita adalah tentang dosa dan pertobatan. Makanya materi ini sangat abang tekankan, sangat abang tegaskan untuk kita pelajari, karena dosa itu perlu kita bahas dan pertobatan perlu kita lakukan. Bertobat dari apa? Di dalam Alkitab Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Yesus dan mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Dan Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepada Mesias dan Juru Selamat. Nah, itu namanya pertobatan. Jadi mengubah mindset kita, berpikir kita, semuanya diubah. Secara utuh, secara total diubah. Bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Yang tadinya hidup berantakan menjadi hidup teratur dalam Yesus. Yang tadinya hidup asal-asalan, ya jadinya hidup berfokus kepada Kristus Yesus. Nah, makanya adik-adik, sebagai manusia berdosa, kita harus mengalami pertobatan sehingga kita layak menerima keselamatan itu. Dan sangat penting untuk memahami bahwa pertobatan itu bukanlah hasil usaha kita, adik-adik. Pertobatan itu bukan karena usaha kita. Oh, saya kan udah bertobat, jadi saya yang berusaha mencari keselamatan. Oh tidak, adik-adik, kita jangan berpikiran seperti itu. Karena tadi semuanya adalah inisiatif Tuhan Allah menyelamatkan manusia, mencari manusia. Meskipun Tuhan Allah berkuasa, berotoritas, namun Tuhan Allah tetap mencari manusia yang berdosa, sehingga Tuhan Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa, untuk menebus manusia dari dosa. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah yang menarik atau mengkehendaki orang tersebut untuk bertobat. Itu harus kita pegang. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepada Allah. Kita bisa baca di Yohanes 6 ayat 44. Adik-adik, Yesus tidak henti-hentinya mengingatkan akan pertobatan dalam pemberitaannya. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang positif. Nah, apakah adik-adik pernah bertobat tetapi tidak sungguh-sungguh? Pertanyaan ini boleh dijawab dalam hati masing-masing adik-adik di rumah ya. Apakah pernah? Nih, abang akan kasih tahu. Misalnya, kita mengaku pada Tuhan dan pada orang tua bahwa kita telah melakukan kesalahan. Misalnya pada orang tua ya, contoh sederhana. Namun esok harinya atau beberapa hari kemudian kita melakukan kesalahan yang sama. Itu artinya adalah pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Nah, namun kita perlu lebih sungguh-sungguh menghayati arti pertobatan itu dan memohon kepada Tuhan Allah agar menolong kita untuk mengalami pertobatan dan kita dipulihkan. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Kita setia kepada Tuhan Allah, kita berdoa, pasti Tuhan Allah akan menolong kita untuk mengalami proses namanya pertobatan. Adik-adik, kakak tadi sudah menjelaskan banyak hal tentang dosa dan pertobatan. Kakak akan memaparkan kesimpulan untuk kita supaya kita dapat memahami
pelajaran atau materi kita hari ini. Itu yang pertama tadi adalah masalah besar yang tidak dapat diselesaikan manusia, yaitu adalah dosa. Makanya tadi mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Karena manusia tidak dapat menyelesaikan masalah besar tentang dosa. Hanya Tuhan Allah yang dapat menyelesaikannya. Hanya Tuhan Allah yang berinisiatif mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menebus manusia dari dosa. Nah, di mana dosa itu adalah perbuatan manusia yang melawan kehendak Allah, yang memberontak terhadap Allah. Dan akibatnya dari dosa itu tadi yang menyebabkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak total, dan manusia mengalami kematian secara rohani. Untuk itu, manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan. Adik-adik pasti mau kan dipulihkan? Mau kan mengalami pemulihan? Pasti jawabannya mau. Kakak juga mau dong mengalami pemulihan supaya kakak tidak lagi hidup terus-menerus dalam dosa. Dan kakak berharap adik-adik juga merasakan hal yang serupa dengan kakak. Nah, dan kenapa kita harus membutuhkan keselamatan itu? Ya, biar hubungan kita pulih dengan Allah kembali. Bagaimana supaya diselamatkan? Ya, manusia perlu mengakui, perlu mengalami tadi namanya pertobatan. Supaya, kenapa? Supaya kita dapat diampuni oleh Tuhan Allah. Pertobatannya seperti apa tadi? Pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Demikian adik-adik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Sungguh panjang lebar ya. Topik pembelajaran kita hari ini tentang dosa dan pertobatan. Oke adik-adik, abang berharap dari penyampaian materi pagi ini kita sama-sama mengambil komitmen untuk tidak hidup di dalam dosa. Mengambil komitmen untuk tegas melawan dosa. Kita harus tegas melawan dosa. Karena dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan Allah tidak baik. Dosa itu membuat kita mati secara rohani, mengalami kerusakan total. Apakah kita mau selamanya mengalami kerusakan total hingga kita tidak layak di hadapan Tuhan Allah? Pasti jawabannya tidak. Kita memerlukan pemulihan dan ambil komitmen bertobat ketika kita melakukan kesalahan. Ya, mengaku kepada Tuhan dan tidak mengulanginya lagi. Itu yang namanya pertobatan sungguh-sungguh. Oke adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kakak harap pelajaran hari ini tentang dosa dan pertobatan mengubah mindset kita, cara berpikir kita tentang dosa dan tentang pertobatan, sehingga kita tidak lagi dalam kehidupan kita sembarangan, dan dalam kehidupan kita tidak lagi kita asal-asalan, tetapi kita menjadi orang-orang yang Tuhan senangi, bukan lagi orang-orang yang mengecewakan hati Tuhan. Baik adik-adik, demikian materi yang dapat abang atau kakak sampaikan kepada kita. Kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pimpinan Tuhan dalam proses belajar mengajar kami, sehingga proses belajar mengajar kami dapat berjalan dengan baik. Dan kami percaya semuanya karena pimpinan dan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran kami secara online. Namun Tuhan, biarlah dari pelajaran ini tidak hanya sekedar kami dengar, namun kami berkomitmen untuk mengalami pertobatan dan kembali arah hidup kami menjadi terarah, menjadi terfokus kepada Tuhan Allah, tidak lagi di dalam dosa. Dan biarlah Tuhan yang selalu berkuasa atas hidup kami, dan biarlah si dosa dan si iblis yang ingin membuat hubungan kami dengan Tuhan Allah, yang ingin merusak hubungan kami dengan Allah, dan biarlah kami berani untuk melawan dosa itu, dan biarlah kami mengambil sikap tindakan tegas untuk melawan dosa itu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.